Hai, saya Pendeta Herodion Pitra Karya Gunawan. Selamat berjumpa kembali dalam program Ngopi bareng Pak Hero. Ngopi, ngobrol pintar. Saudara-saudara, apakah saudara suka ngobrol? Apakah Anda termasuk orang yang suka nonggo? Datang ke rumah tetangga. Tidak salah, itu kegiatan yang positif asal materi pembicaraan Anda juga positif. Bukan gosip, digosok makin sip. Tidak. Apa yang Anda katakan dan bicarakan biasanya kalau berjumpa satu dengan yang lain? Apa? Wah, kemarin itu sinetronnya tuh rame banget. Wah, beritanya kemarin ada peperangan antara yang utara dengan selatan. Wah, ada pembunuhan, kepalanya hilang. Boleh-boleh saja ngoceh begitu. Tapi apakah saudara pernah ngobrol tentang Tuhan Yesus? Pada suatu saat beberapa orang takut karena apa? Mau menuju surga tapi tidak bisa. Lalu Tuhan Yesus berkata, kenapa kamu tidak mau percaya kepadaku ketika kamu hidup di dunia? Mereka bilang, Tuhan, aku tidak kenal engkau. Aku cuma dengar sedikit-sedikit tentang engkau. Tetanggaku orang Kristen, seberang rumahku majelis jemaat, tapi tidak pernah aku diberitahu tentang Tuhan Yesus itu siapa. Mereka hanya ngomong soal saham, ngomong tentang resesi, ngomong tentang ini, ngomong tentang ini, tapi tidak pernah mereka memberitahu aku tentang Engkau, Tuhan. Saudara, seandainya kelak ketika Yesus datang untuk kedua kali, semua orang datang berkumpul. Nah, ada orang A, B, C, D dan berkata, Tuhan, aku sungguh bersyukur. Pak Yahya, teman dagangku itu sempat memperkenalkan aku dengan Tuhan Yesus. Yang lain berkata, Tuhan, aku sungguh berterima kasih kepada Pak Thomas. Dia seorang guru, tapi dia pernah cerita dan mengatakan tentang apa kebaikan Tuhan Yesus. Tuhan, aku kenal Bu Susi. Bu Susi pernah mengajak aku ke gereja. Dan sejak itu aku mengenal Engkau dan firman-Mu, Tuhan. Alangkah indahnya ketika itu terjadi, bukan? Kalau yang disebut namanya tadi adalah saudara. Saudara menjadi saluran, saudara menjadi alat di mana orang-orang yang ada di sekitar saudara, teman-teman saudara, sanak keluarga saudara mengenal Tuhan Yesus lewat kesaksian saudara. Ada orang berkata begini, yang penting kan kita sudah berbuat baik, Pak. Yang penting kan mereka lihat kita orang Kristen itu baik-baik semua. Ya. Sangat sosial, tidak pelit, jujur, kan cukup. Memang, perbuatan lebih berbicara daripada perkataan. Tetapi perbuatan harus diperjelas dengan perkataan. Kenapa sih Anda bisu kalau ngomong tentang Tuhan Yesus? Sedangkan kalau Anda omong tentang yang lain-lain, Anda begitu sangat terampil dan fasih. Bicara tentang Donald Trump, wah, dari A sampai Z, saudara cerita semua. Tentang Pak
Pak Jokowi, Anda bisa cerita dengan bangganya. Tapi tentang Tuhan Yesus Kak bungkam. Yang penting kan saya sudah berbuat baik, Pak. Mereka akan tahu seperti itu orang Kristen. Ya Kristen itu kayak apa? Hanya karena perbuatan baik. Saya pikir siapapun Kristen, tidak Kristen bisa berbuat baik kan? Tapi one way ticket, jalan satu-satunya ke surga, bukankah hanya Tuhan Yesus? Saudara-saudara, memberitakan Injil itu soal terpaksa atau rela. Menurut saudara, memberitakan Injil itu soal terpaksa atau rela? Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 16 mengatakan demikian. 1 Korintus 9 ayat 16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Saudara lupa membaca ayat ini? Saudara tidak pernah mendengar ayat ini dikhotbahkan di gereja? Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Jadi Pak, kalau gitu memberitakan Injil itu kepaksa ya? Karena diancam celaka kalau tidak memberitakan Injil. Begitu? Nah, terpaksa atau rela? Rela atau terpaksa soal memberitakan Injil? Saudara kenal pendeta Dr. Stephen Tong? Kenal? Sudah pernah ketemu? Dengar khotbahnya? Dia sudah usur sekarang. Tapi tahukah Anda, sejak dia masih pelajar, bahkan pada waktu Stephen Tong usia 17 tahun, dia sudah berkhotbah. Dia memberitakan Injil kemana-mana. Mengapa engkau tidak? Sama-sama manusia. Stephen Tong bukan dewa. Stephen Tong bukan berhala. Stephen Tong bukan orang yang punya sayap. Stephen Tong bukan superhero. Sama dengan kita. Kalau dia bisa, kenapa Anda tidak? Satu hal yang indah sekali, permainan kata yang dipakai oleh Pak Tong dalam bukunya yang sudah puluhan tahun terbit. Rela atau terpaksa? Pak Tong menjawab, memberitakan Injil adalah soal rela dan paksa. Maksudnya, aku rela memaksa diriku untuk memberitakan Injil. Sebab diri ini seringkali yang menjadi musuh. Ego ini yang seringkali menjadi musuh. Wah, nanti saya disangka fanatik. Nanti saya banyak musuhnya. Nanti ketahuan saya Kristen, wah cilaka nanti. Kalau ada kerusuhan, rumah saya dikerutuki batu. Itu kan? Jadi harus ada kerelaan untuk memaksa diri memberitakan Injil. Tapi juga memaksa diri untuk rela memberitakan Injil. Saya ulangi, kita harus rela memaksa diri kita untuk memberitakan Injil. Tapi juga kita harus memaksa diri untuk rela memberitakan Injil. Anda setuju? Tidak? Setuju? Apa tidak? Jawabnya terserah Anda. Tuhan mengingatkan,
Apabila Roh itu, Roh Kudus itu berbicara kepada Anda dan Anda mengeraskan hati, mungkin tidak ada kesempatan lain. Jangan keraskan hatimu kalau Roh mengetuk pintu hatimu. Sekian, sampai berjumpa dalam program selanjutnya. Ada program lain dari saya, yaitu Herodion and Kids. Jangan lupa, kalau Anda merasa Anda sungguh menerima berkat pada acara ini, tolong jangan lupa tekan tombol like dan subscribe di HP saudara, dan silakan share ke grup-grup yang Anda ikuti. Ajak mereka untuk menekan like dan subscribe itu, supaya berkat Tuhan bisa makin disalurkan. Amin.